Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir untuk mata kuliah Desain Interaksi Antarmuka dengan aplikasi Titik Fokus. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Hanifah Hairunisa, Fauzan Azim, dan Muhammad Tirta Syakban. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis dan alur sistem. Pertama, empati. Dalam suatu pekerjaan atau pembelajaran, melakukannya dengan bersungguh-sungguh adalah kebiasaan yang baik. Hal ini seharusnya dilakukan oleh generasi muda karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Akibat dari ketidakteraturan jadwal oleh para pelajar dapat membuat mereka menjadi lebih malas untuk mengerjakan yang lain dan berujung tidak mengerjakan tugas-tugasnya atau terlambat mengerjakan tugasnya. Sehingga jadi kami memberikan pertanyaan kepada beberapa pelajar dan contoh pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apa kendalanya? Kapan Anda menggunakan aplikasi alarm? Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi alarm? Mengapa Anda menggunakan aplikasi alarm? Di mana Anda menggunakan aplikasi alarm? Dan ini adalah respon dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan yang diberikan oleh para responden. Dan ini adalah dokumentasi hasil wawancara kami kepada narasumber. Selanjutnya, proses define. Pada proses ini kami mulai mendefinisikan masalah-masalah yang ada pada proses empati untuk membantu kami dalam proses berikutnya. Dalam menggunakan proses ini, kami menggunakan metode affinity mapping. Nah, kira-kira seperti ini. Proses selanjutnya ideat. Dari proses define sebelumnya kami telah mendapatkan ide, maka dalam proses kali ini kami mendefinisikan ide-ide tersebut. Dalam yang pertama UX, kami menggunakan background yang nyaring seperti background apokalips untuk memberikan suasana tegang yang membuat para pelajar lebih fokus. Menggunakan warna desain cerah seperti putih, ungu, pink agar dapat melihat aplikasi dengan lebih jelas. Kemudian memberikan tutorial di awal download dan di menu navigasi untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian memberikan kebebasan pilihan mode alarm kepada user untuk kesesuaian dengan keinginan user. Kemudian di sistemnya, aplikasi berbasis Android, karena masyarakat modern menganggap smartphone mereka sebagai hidup mereka sendiri, tidak terkecuali para pelajar. Dan sistem juga meminta izin akses file untuk tambahan eksternal background keinginan user sendiri. Dan juga sistem meminta izin akses aplikasi user untuk memblokir aplikasi yang dipilih user untuk fokus belajar. Kemudian database, kami menggunakan tabel dalam database, diantaranya tabel agenda, tabel teks, tabel mode alarm. Dan proses selanjutnya, user analysis. Sistem teknologi yang kami buat ditujukan kepada anak remaja yang masih menginjak bangku sekolah dan remaja yang melanjutkan pembelajarannya ke bangku kuliah. Tetapi di sini kami menitik fokuskan kepada mahasiswa-mahasiswi dikarenakan jadwal mereka yang terlalu bebas ataupun ketat daripada remaja yang masih SMA dan SMP. Dan proses selanjutnya ada task analysis. Dalam sistem ini kami mengembangkan berbagai fitur, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memblokir aplikasi menggunakan block up, di mana aplikasi tersebut akan diblok ketika dalam mode fokus. Kemudian sistem ini mengatur waktu untuk fokus belajar dan waktu untuk istirahat menggunakan metode Pomodoro klasik dengan menambahkan tag untuk memfokuskan waktu tersebut digunakan untuk hal tertentu. Dan terakhir, terdapat kalender untuk melihat tanggal, hari, bulan, dan tahun.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Hanifah Firunisa, yaitu user flow. User flow yang akan terjadi ketika aplikasinya sudah jadi terdapat 3, yaitu main menu user flow, navigasi user flow, dan block app user flow. Untuk main menu user flow, seperti ini tampilannya. Saya zoomkan sebentar. Pertama, user membuka titik fokus. Lalu user dialihkan ke menu utama. Terdapat 2 opsi. User menekan tombol layar navigasi dan ke menu utama. Lanjut. Nanti setelah disetting atau diatur-atur, nanti yang menu terakhirnya yaitu timer berhenti. Dapat teman-teman perhatikan. Lanjut. Poin yang kedua, navigasi user flow. Seperti ini tampilannya. Diawali dengan user membuka titik fokus, user dialihkan ke menu utama. Nanti user bisa membuka blog, membuka teks, membuka kalender, membuka pengaturan, dan membuka bantuan. Navigasinya. Selanjutnya untuk block app user flow. Seperti ini tampilan dari block app-nya. Diawali dengan user membuka titik fokus, user memilih layar navigasi, user memilih block app, dan lanjutnya ke block app terdapat 2 opsi. Lalu diakhiri dengan aplikasi akan terus berjalan meskipun mode fokus. Jika disetting seperti ini. Selanjutnya yaitu sistem interface. Berikut adalah sistem interface low fidelity dan high fidelity yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu low fidelity. Menu utamanya diawali dengan titik fokus. Nanti dari titik fokus itu terdapat tombol mulai dan tombol selanjutnya. Jika menekan mulai diarahkan ke sini. Jika menekan tombol selanjutnya akan diarahkan ke sini. Ini menu selanjutnya. Untuk layar navigasi, diawali dengan ini, tampilan layar navigasi, terdapat timer, kalender, blokir aplikasi, pengaturan, dan yang terakhir bantuan. Jika menekan tombol timer, akan diarahkan ke tombol untuk fokus timernya. Jika kalender, menuju ke arah sini. Jika menekan tombol blokir aplikasi, akan diarahkan ke sini, lalu terdapat 3 pil memblokir aplikasi. Lalu lanjut ke bagian bawahnya. Untuk pengaturan, teman-teman dapat dimulai dari menekan tombol icon hamburger ini, lalu menekan tombol pengaturan. Dapat teman-teman lihat ada pengaturan timer, teks, kelola mode pengaturan video, kelola pengaturan waktu, lanjut. Pada bagian tag, ini pada pilih mode, ini juga teks. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Tirta Syakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan dari presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Fauzan Azim yang merupakan sistem interface, yaitu yang pertama low fidelity, yang kedua adalah high fidelity. Kami menggunakan high fidelity itu menggunakan Figma. Yang dapat bisa kalian lihat di mockup-nya tuh di link di PPT ini. Dan ini bentuk high fidelity kami, yang dimana ada menunya dan di sebelahnya adalah menu navigasi. Dan sebelahnya adalah tempat bagian kalender. Dan di menu utama kami itu terdapat di gambar di situ ada tag,
ada menu selanjutnya dan menu sebelumnya, dan ada juga untuk menekan tombol start. Dan di menu navigasi kami yaitu ada timer yang menu utama kami, yang kalender di gambar sebelahnya, dan blokir aplikasi, pengaturan, dan bantuan. Dan ketika kita menekan tombol kalender, kita akan dialihkan dalam bentuk bagian yang kalender. Jika kita menekan tombol yang misalnya contoh ini tanggal Mei 2021 nomor 24 tersebut akan berlanjut dengan aktivitas yang akan planning yang akan kita buat dalam tanggal tersebut. Dan jika kita di menu navigasi kita menekan tombol pengaturan, di sini terdapat dari gambar di tengah ini, yaitu kelola mode pengatur waktu dengan mode Pomodoro dan target harian, pengeringatan timer, dan teks. Jika kita menekan kelola mode pengaturan waktu, kita akan dialihkan dalam menu ke bagian ke pilihan mode di gambar sebelah kanan. Di sebelah kanan. Dan jika kita menekan tambah mode baru di gambar sebelah kanan, akan dilanjutkan dalam gambar sebelah kiri, yaitu mode baru. Ya, dimana kita menulis nama modenya, menekan ketuk menambah timer, dan end atau loop, dan tombol simpan. Di tengah gambar ini, itu jika kita menekan di menu navigasi, yaitu blokir aplikasi. Dan kita tinggal memilih aja aplikasi yang mau kita blokir, yaitu misalnya Discord, Facebook, atau dan lain-lain. Dan sebelahnya itu apabila kita menekan tombolnya, dan di sini ada kita memberikan pilihan, yaitu peluncuran aplikasi atau mematikan pemberitahuan, dan memberikan teks untuk teks motivasinya. Dan di sini jika kita menekan peringatan timer, akan dilanjutkan di sini, yaitu peringatan timer, yaitu ketika timer saat fokus, suara timer saat fokus, atau ketika waktu tersisa 1 menit, atau timer saat istirahat, atau ketika waktu tersisa 1 menit. Jika kita menekan tombol teks di pengaturan tadi, kita dapat dialihkan dalam gambar di tengah, yaitu kayak di gambar. Jika kita menekan tambah tag baru, akan dialihkan dalam ke gambar di sebelah kanan, dengan nama tag, dengan warnanya, dan deskripsinya. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kami dari sekelompok saya mohon pamit. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.